Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang Wali Songo. Bukan hanya 9 orang. Dulu, ketika masih kanak-kanak, saya mengenal cerita tokoh Wali Songo dari guru ngaji di kampung. Wali Songo dikenal sebagai 9 orang wali yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Setelah membaca beberapa buku sejarah Wali Songo, ternyata apa yang saya ketahui tentang Wali Songo pada saat masih kanak-kanak itu sebenarnya bukanlah 9 orang wali karismatik yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi pengertian Wali Songo yang sebenarnya adalah Dewan Dakwah atau Dewan Mubalik yang bernama Wali Songo. Di dalamnya tergabung 9 para ulama karismatik yang berdakwah di seluruh pelosok Pulau Jawa. Untuk lebih mengenal Dewan Dakwah Wali Songo ini, saya sajikan sejarahnya yang terdapat dalam salah satu buku kisah Wali Songo. Dan kali ini, saya sajikan kisah Wali Songo yang ditulis oleh Abu Hamid MA. Untuk kisah dan pengalaman masing-masing wali yang dikenal masyarakat luas akan saya sajikan terpisah. Dalam kisah dan pengalaman Wali Songo yang ditulis oleh para sejarawan itu melukiskan berbagai karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Bagi sebagian orang, jangankan karomah, mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya terkadang dianggap sebagai cerita bohong belaka, walaupun telah jelas tertulis dalam kitab sucinya. Oleh karena itu, membaca kisah Wali Songo dengan berbagai karomahnya tentu bukan hal yang paling utama untuk diambil sebagai pelajaran. Menurut hemat saya, mengenali semangat, upaya, keikhlasan, serta ketaatannya kepada Sang Khalik dalam menyebarkan ajarannya, itulah yang lebih penting untuk kita ketahui dan teladani. Seperti yang tertulis dalam buku kisah Wali Songo tersebut, umumnya kita mengenal Wali Songo hanyalah 9 orang, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Rejat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati, seperti tersebut dalam kitab Kanjul Ulul Ibnu Battuta yang penulisnya dilanjutkan oleh Syekh Maulana Al-Maghribi. Wali Songo melakukan sidang 3 kali, yaitu tahun 1404 Masehi adalah 9 wali, tahun 1436 Masehi masuk 3 wali mengganti yang wafat, tahun 1463 Masehi masuk 4 wali menggantikan yang wafat dan pergi. Menurut Kiai Haji Dahlan Abdul Qadir, pada tahun 1466 Masehi, Wali Songo melakukan sidang lagi membahas berbagai hal. Di antaranya adalah perkara Syekh Siti Jenar, meninggalnya 2 orang wali, yaitu Maulana Muhammad Al-Maghribi dan Maulana Ahmad Jumadil Kubro, serta masuknya 2 orang wali menjadi anggota Wali Songo. Wali Songo periode pertama, pada waktu Sultan Muhammad I memerintah kerajaan Turki, beliau menanyakan perkembangan agama Islam kepada para pedagang dari Gujarat. Dari mereka Sultan mendapat kabar bahwa di Pulau Jawa ada 2 kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Di antara rakyatnya ada yang beragama Islam, tapi hanya terbatas pada keluarga pedagang Gujarat yang kawin dengan para penduduk pribumi, yaitu di kota-kota pelabuhan. Sang Sultan kemudian mengirim surat kepada pembesar Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Isinya meminta para ulama yang mempunyai karomah untuk dikirim ke Pulau Jawa. Maka terkumpullah 9 ulama berilmu tinggi serta memiliki karomah. Pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi, para ulama itu berangkat ke Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, berasal dari Turki, ahli mengatur negara; Maulana Ishaq, berasal dari Samarkand atau dekat Bukhara, Rusia Selatan. Beliau ahli pengobatan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro, berasal dari Mesir. Beliau berdakwah keliling. Maulana Muhammad Al-Maghribi,
berasal dari Maghrib atau Maroko. Beliau berdakwah keliling. Maulana Malik Israel berasal dari Turki, ahli mengatur negara. Maulana Muhammad Ali Akbar berasal dari Persia Iran, ahli pengobatan. Maulana Hasanuddin berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Maulana Alayuddin berasal dari Palestina, berdakwah keliling. Dan Syekh Subakir berasal dari Persia, ahli menumbali atau mendatung rupiah tanah angker yang dihuni jin-jin jahat, tukang menyesatkan manusia. Setelah para jin tadi menyingkir dan lalu tanah yang telah netral dijadikan pesantren. Setelah banyak tempat yang ditumbali dengan Raja Asma Suci, maka Syekh Subakir kembali ke Persia pada tahun 1462 Masehi dan wafat di sana. Salah seorang pengikut atau sahabat Syekh Subakir tersebut ada di sebelah utara pemandian Blitar, Jawa Timur. Di sana ada peninggalan Syekh Subakir berupa sajadah yang terbuat dari batu kuno. Wali Songo periode kedua. Pada periode kedua ini masuklah 3 orang wali menggantikan 3 wali yang wafat. Ketiganya adalah Raden Ahmad Ali Rahmatullah datang ke Jawa pada tahun 1421 Masehi menggantikan Malik Ibrahim yang wafat. Sayyid Ja'far Shodiq berasal dari Palestina datang di Jawa tahun 1436 Masehi menggantikan Malik Israel yang wafat. Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina datang di Jawa pada tahun 1436 Masehi menggantikan Maulana Ali Akbar yang wafat. Para wali kemudian membagi tugas. Sunan Ampel, Maulana Ishaq dan Maulana Jumatil Kubro bertugas di Jawa Timur. Sunan Kudus, Syekh Subakir dan Maulana Al-Mahrubi bertugas di Jawa Tengah. Syarif Hidayatullah, Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliyuddin di Jawa Barat. Dengan adanya pembagian tugas ini, maka masing-masing wali telah mempunyai wilayah takwa sendiri-sendiri. Mereka bertugas sesuai keahlian masing-masing. Wali Songo periode ketiga. Pada tahun 1463 Masehi, masuklah 4 wali menjadi anggota Wali Songo, yaitu Raden Paku atau Syekh Maulana Ainul Yakin, kelahiran Blambangan, Jawa Timur, putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan putri kerajaan Blambangan bernama Dewi Sekardedu atau Dewi Kasihan. Raden Paku ini menggantikan kedudukan ayahnya yang telah pindah ke negeri Pasai. Karena Raden Paku tinggal di Giri, maka beliau lebih terkenal dengan sebutan Sunan Giri. Makamnya terletak di Gresik, Jawa Timur. Raden Said atau Sunan Kalijaga, kelahiran Tuban, Jawa Timur. Beliau adalah putra Adipati Wilatikta yang berkedudukan di Tuban. Sunan Kalijaga menggantikan Syekh Subakir yang kembali ke Persia. Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang lahir di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Sunan Bonang menggantikan kedudukan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1462. Sidang Wali Songo yang ketiga ini juga berlangsung di Ampel, Surabaya. Wali Songo periode keempat. Pada tahun 1466, diangkat 2 wali menggantikan 2 yang telah wafat, yaitu Maulana Ahmad Jumatil Kubro dan Maulana Muhammad Al-Mahrubi. 2 wali yang menggantikannya adalah Raden atau Raden Patah. Raden Patah adalah murid Sunan Ampel. Beliau adalah putra Raja Brawijaya Majapahit. Beliau diangkat sebagai Adipati Bintoro pada tahun 1462 Masehi, kemudian membangun Masjid Demak pada tahun 1465 dan dinobatkan sebagai Raja atau Sunan Demak pada tahun 1468. Fatullah Khan, putra Sunan Gunung Jati, beliau dipilih sebagai anggota Wali Songo menggantikan ayahnya yang telah berusia lanjut. Wali Songo periode kelima dapat disimbolkan bahwa dalam periode ini masuk Sunan Muria atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga, menggantikan wali yang wafat. Konon Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang
adalah salah satu anggota Wali Songo. Namun karena Siti Jenar di kemudian hari mengajarkan ajaran yang menimbulkan keresahan umat dan mengabaikan syariat agama, maka Siti Jenar dihukum mati. Selanjutnya, kedudukan Siti Jenar digantikan oleh Sunan Bayat atau bekas Adipati Semarang di Pandanarang yang telah menjadi murid Sunan Kalijaga. Selanjutnya, kisah, legenda atau riwayat masing-masing wali yang dikenal masyarakat secara umum akan disajikan pada halaman terpisah. Adapun wali yang dikenal masyarakat secara luas sebagai Wali Songo adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Para peziarah Wali Songo biasanya mendatangi makam 9 wali tersebut. Jika ziarah itu ingin lebih lengkap, maka pemimpin ziarah yang mengerti sejarah Wali Songo akan menziarahi Pulau Wali Songo periode pertama hingga periode keempat, termasuk guru-guru atau orang tua dari para wali periode kelima. Misalnya seorang dari Surabaya telah berziarah ke makam Sunan Derajat, ia pasti akan menyempatkan diri berziarah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim Asmarakandi di Gresik-Harjo. Beliau adalah kakek Sunan Derajat dan ayah dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Itulah sejarah singkat Wali Songo. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda semua.